Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bil haqqi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat siang hari ini, khatib mohon izin menyampaikan wasiat. Isi wasiat hendaklah kita meningkatkan takwa Allah. Dalam arti hendaklah kita selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk banyak-banyak menjalankan perintah Allah, dan hendaklah pula selalu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk selalu menjauhi sekaligus meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur Bromo yang dirahmati Allah. Selanjutnya khatib mohon izin pula untuk menyampaikan langkah-langkah iblis dalam menyesatkan manusia. Ma'asyiral muslimin, iblis telah berjanji akan menyesatkan manusia, menyesatkan anak cucu Adam, sebagaimana iblis telah menyatakan di hadapan Allah dengan berkata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis telah mengatakan, ya Allah, karena engkau telah menghukum saya tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak cucu Adam dari jalan Shiratal Mustaqim, jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datang mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan, dari kiri mereka. Dan wala tajidu kafir wala tajidu aksaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati, ya Allah, kebanyakan mereka bersyukur alias taat kepadamu. Al-A'raf surah ke-7 ayat 17. Ma'asyiral muslimin, maka iblis pun berusaha dengan seluruh kemampuannya mengerahkan bala tentaranya untuk menggoda dan menyesatkan anak cucu Adam agar menjadi teman-temannya di neraka. Kelak iblis dan bala tentaranya di hari kiamat akan berlepas diri dari pengikut-pengikutnya. Maka iblis pun berkata, inni bari'u minkum inni ara ma la tarawna
inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu, sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu tidak bisa melihat. Sesungguhnya inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Al-Quran Al-Anfal surah ke-8 ayat 48. Sidang Jum'ah rahimakumullah, di saat itulah menyesal orang-orang yang mengikuti iblis dan bala tentaranya. Maka kewajiban kita adalah mempelajari langkah-langkah iblis itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyebutkan bahwa jihad itu ada dua martabat. Yang pertama, jihad melawan diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu dan mengamalkannya serta menyebarkannya. Yang kedua, berjihad melawan iblis atau setan, yaitu dengan cara mempelajari langkah-langkahnya. Nah, siapapun di antara kita yang ingin selamat dari godaan setan atau godaan iblis, hendaklah kita pelajari dan kita pahami dengan betul tentang yuwaswisu, tentang was-was dan godaan-godaan iblis kepada manusia. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ada 6 langkah iblis dalam menyesatkan manusia. Nah, langkah-langkah itu antara lain adalah yang pertama, menjatuhkan seorang hamba kepada kesyirikan dan kepada kekafiran. Iblis menjadikan seorang hamba ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu terhadap Rasulullah. Artinya sesungguhnya salah seorang di antara kamu akan didatangi iblis, dan iblis berkata, iblis bertanya, siapakah yang menciptakan kamu? Tentu yang ditanya karena orang beriman menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala. Setan pun, iblis pun melanjutkan pertanyaannya, kemudian siapa yang menciptakan Allah? Nah, jika salah seorang di antara kalian menemukan yang demikian, maka hendaklah segera mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kemudian katakan amantu billah wa rasulih, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada ajaran Rasulullah. Maka jika kita telah mengatakan amantu billah wa rasulih, maka godaan yang demikian itu akan segera sirna, segera hilang dari diri kita. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena memang iblis sengaja ingin menjadikan seorang hamba manusia ragu akan Allah,
ragu tentang kehidupan akhirat, bahwasanya setelah kematian akan ada kebangkitan, maka sehingga seorang hamba tidak merasa yakin, akhirnya digoda oleh iblis, akhirnya ragu-ragu, dibikin ragu-ragu terhadap adanya kebangkitan. Maka orang yang tergoda ia pun jauh dari amal soleh, naudzubillah. Apalagi ketika ia tidak yakin akan adanya Allah, maka bagi dia semua menjadi halal, bagi dia semua adalah boleh-boleh saja. Itulah tujuan besar yang iblis inginkan, agar manusia mempersekutukan Allah, agar manusia kafir kepada Allah, agar manusia tidak yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis berusaha menjadikan manusia menjadi manusia yang musyrik atau mempersekutukan Allah. Karena iblis tahu bahwa orang yang berbuat musyrik itu tidak akan diampuni Allah apabila kemusyrikannya dibawa hingga mati. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru an yushraka bihi, tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih berkenan mengampuni dosa selain syirik. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minina rahimakumullah. Langkah iblis yang kedua apabila seorang hamba imannya kuat, digoda tauhidnya agar berbuat musyrik, dia tetap bertahan mengimani adanya Allah dan Rasulnya, tetap meyakini adanya hari berbangkit, hari pembalasan, maka iblis pun tidak putus asa melanjutkan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah menyeret seorang hamba kepada perbuatan bid'ah. Kenapa hal ini terjadi? Karena iblis faham dengan bid'ah agama akan hancur dan rusak. Karena hakikat bid'ah adalah merubah-rubah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakikat bid'ah adalah menjadikan agama yang murni ditambah-tambah dengan sesuatu yang sama sekali bukan dari agama, dengan mengklaim bahwa ini ada termasuk baik, termasuk agama. Hadirin, kenapa bid'ah lebih sukai sebelum iblis mengajak kepada maksiat yang besar? Karena dengan bid'ah banyak orang yang menganggap itu sebagai sebuah kebaikan. Nah, ahli bid'ah, orang yang suka mengamalkan bid'ah, selama dia merasa bahwa itu baik, maka dia tidak akan pernah mau bertaubat, karena yang dilakukan itu dianggapnya baik. Tidak akan pernah mau bertaubat, merasa dirinya benar dan jauh dari kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang murni. Oleh karena itu, iblis selalu berusaha agar seorang hamba jatuh kepada kebid'ahan. Nah, demikian kebid'ahan, lalu ia pun membiasakan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, seakan-akan itu adalah disyariatkan dengan berbagai macam alasan. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minina rahimakumullah. Nah, apabila seorang hamba yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, tidak mau ibadah yang ditambah-tambah,
tambah-tambahan yang bukan dari Allah dan Rasulnya, berarti iblis merasa gagal, ya. Tidak mampu mendorong agar orang berbuat bid'ah, maka iblis pun tidak berputus asa. Iblis melanjutkan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah iblis menyerumuskan manusia kepada maksiat besar. Iblis akan berusaha menyeret seorang manusia kepada maksiat besar seperti zina, riba, dan melakukan perbuatan-perbuatan zalim kepada sesama manusia, ya. Nah, dosa-dosa besar ini menjadi corong yang sangat empuk menuju kekufuran, karena kita tahu para ulama mengatakan maksiat itu adalah corong menuju kekafiran. Termasuk Allah telah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan kau dekat-dekati perbuatan zina. Namun kadang manusia merasa bahwa yang penting saya tidak zina, walaupun dekat-dekat dikit, ya, tapi merasa aman-aman saja dari zina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kadang orang itu tidak sadar terbawa ke perbuatan yang mendekati zina, ya, sehingga kadang-kadang akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina. Na'udzubillah. Hadirin, ketika iblis menggoda agar manusia berzina, agar manusia terus berbuat riba, didorong yang motornya merasa sudah kuno, didorong agar segera kredit sepeda motor, agar memiliki motor baru, lebih nyaman dinaiki, lebih nyaman dilihat. Apalagi didorong-dorong agar menaikkan gengsinya, ya. Tetangga bisa punya motor baru, mengapa saya tidak? Maka diam-diam dia melakukan kredit leasing yang itu jelas-jelas riba, dan riba adalah dosa besar. Nah, apabila iblis gagal, tidak berhasil menggoda orang beriman agar berbuat riba, berbuat dosa besar, maka iblis pun tidak putus asa, terus melakukan langkah berikutnya. Langkah yang keempat adalah menjerumuskan manusia kepada dosa-dosa kecil. Dia dijadikan seorang hamba meremehkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil dianggap dosa yang mudah dihilangkan dengan istighfar. Dosa kecil dianggap mudah dirontokkan dengan berwudu dan beramal soleh. Tapi kemudian apa yang terjadi? Manusia terus digoda iblis untuk terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil yang terus-menerus, akhirnya bertumbuk-tumbuk dosa kecil yang sering dilakukan, dan bertumbuk-tumbuk dosanya, akibatnya juga akan menjadi dosa yang sangat banyak, yang sangat besar. Dan ahli maksiat dosa kecil ini biasanya tidak ada keinginan untuk berusaha meninggalkan dosa-dosa kecilnya, meremehkan dosa kecil dan menganggap mudah diampuni. Padahal ampunan Allah itu belum tentu dapat kita lihat. Kita tidak bisa melihat apakah dosa itu diampuni Allah atau tidak. Itu kita tidak bisa melihat. Yang berbahaya adalah apabila sewaktu-waktu kita diambil oleh Allah alias meninggal dunia, belum sempat bertaubat, maka dosa kecil pun menjadi sangat memberatkan untuk sulit masuk surga. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, saya lanjutkan satu lagi saja langkah-langkah setan apabila setan telah menyesatkan manusia dengan dosa besar, kesulitan.
Maka langkah yang kelima iblis lakukan adalah menghias perkara-perkara yang mubah. Sesuatu yang mubah dijadikan alat oleh iblis agar manusia menyanyiakan dan meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah, tetapi mendahulukan yang mubah. Di zaman sekarang banyak sekali pemuda-pemuda yang gandrung dengan hiburan, dengan sepak bola misalnya. Anak-anak muda rela meninggalkan sholat demi lihat bola. Bahkan rela tidak tidur malam demi melihat bola. Menjelang subuh malah tidur, belum sempat sholat subuh. Padahal nonton bola itu adalah hal yang mubah, tidak dilarang, juga tidak dianjurkan. Tetapi banyak orang terlena melihat tontonan-tontonan yang mubah itu. Hadirin rahimakumullah. Bahkan yang berbahaya adalah mengidolai pemain bola, apalagi pemain bolanya itu orang kafir, mengidolai klub-klub bola dari Eropa, dari luar negeri, Juventus misalnya, mencintai klub-klub itu, padahal Rasulullah bersabda, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah, seseorang itu bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Kalau yang dicintai adalah pemain bola yang tidak sholat, yang dicintai, yang diidolai adalah para artis bintang film, artis sinetron, artis penyanyi yang tidak sholat, mereka masuk neraka. Maka kata Rasulullah, orang yang mengidolai mereka bersama di neraka. Naudzubillah. Hadirin, karena itu kita patut selalu memohon kepada Allah agar kita bisa mempelajari langkah-langkah iblis, sehingga kita bisa menghindari godaan-godaan iblis, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, dalam kesempatan khutbah kedua ini khatib mengajak para jamaah untuk bersama-sama menundukkan pandangan. Segera kita hadirkan hati yang paling dalam seraya munajat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita di siang hari ini didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rizqna taqwa wal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah wala dzikrallahi akbar. Aqimis salah.